Pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizik Syihab (HRS) meminta pendukung bersabar menghadapi insiden tewasnya 6 anggota Laskar FPI. Habib Rizik menegaskan akan mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Pernyataan itu disampaikan Habib Rizik dalam sebuah rekaman audio yang diterima Detikcom, Rabu, tanggal 9 Desember tahun 2020. Audio Habib Rizik itu dibenarkan oleh Sekretaris Umum FPI Munarman. Ya betul, saat prosesi pemakaman 6 orang syuhada pagi tadi, Rabu, tanggal 9 Desember tahun 2020, pagi tadi. Lokasi di Masjid Ponpes Agrokultural, Megamendung, kata Munarman kepada wartawan, Rabu, tanggal 9 Desember tahun 2020. Habib Rizik meminta seluruh masyarakat menahan diri. Dia menyebut pihaknya akan menempuh prosedur hukum. Maka itu, saya minta kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, tahan diri, sabar, kita hadapi dengan elegan, kita tempuh prosedur hukum yang ada, karena kalau prosedur hukum ini ditempuh dengan baik, insya Allah semua akan terbongkar, kata Habib Rizik dalam rekaman itu. Habib Rizik meyakini pelaku penembakan terhadap 6 anggota Laskar FPI itu segera terungkap, juga pihak yang berada di balik insiden tersebut. Siapa yang melakukan pembantaian di lapangan sampai siapa yang menjadi otak yang mengatur ini semua akan terungkap, jelasnya. Menurut Habib Rizik, cara merespons penembakan terhadap 6 pengawalnya itu tidak perlu dengan emosi. Dia meminta pendukungnya tidak berjuang sendiri-sendiri. Tapi, kalau Anda emosi, kalau Anda berjuang sendiri-sendiri, maka ini akan terkubur, tidak akan pernah terungkap. Maka itu, saya minta sekali lagi, sabar, sabar, ada saatnya kita akan melakukan perlawanan, ada saatnya kita akan melakukan jihad fisabilillah, tutur dia. Habib Rizik mengatakan 6 anggota Laskar FPI yang meninggal telah menjalankan tugasnya untuk mengawal ulama. Dia berdoa agar 6 anggota Laskar itu diterima di sisi Allah. Jangan lupa, syuhada kita yang 6 ini, saudara, mereka sudah melakukan tugasnya, jihadnya menjaga ulama dan mereka sudah mendapatkan hadiah dari Allah mati sebagai syahid. Insya Allah syuhada mereka diterima oleh Allah, sebut Habib Rizik. Lebih lanjut Habib Rizik mengatakan sejumlah ormas Islam telah menyatakan sikap terkait insiden penembakan ini. Ormas-ormas Islam, sebut Rizik, meminta agar dibentuk tim independen untuk mengusut penembakan tersebut. Saya tidak ingin berpanjang lebar lagi, tapi sekali lagi bahwa DPP FPI sudah berkomitmen dengan seluruh ormas-ormas Islam yang ada, bagaimana ormas-ormas Islam sudah memberikan pernyataan sikap, berbagai kalangan di mana kita kompak semua satu kata, bahwa harus dibentuk tim pencari fakta independen yang melibatkan seluruh elemen, yang melibatkan Komnas HAM, Amnesty International, dan bahkan kami minta juga Komnas HAM Anak untuk ikut berbuat, karena di dalam kejadian itu ada terlebih 3 bayi dan masih ada lagi, yaitu 4 balita, ditambah 1 lagi balita dari salah seorang anak kerabat kami, jelasnya. Habib Rizik berharap Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan seluruh institusi kenegaraan mengungkap fakta tewasnya 6 anggota Laskar FPI itu. Sehingga akan diketahui fakta yang sebenarnya. Maka itu, saya ajak semua elemen bangsa ini, dari mulai presidennya, DPR-nya, dan seluruh institusi kenegaraan secara bersama-sama untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, apa yang terjadi di balik semua ini, katanya. Habib Rizik juga membenarkan kronologi yang diberikan oleh FPI melalui siaran pers. Dia juga mengaku memberikan kesaksian pada rilis itu. Keterangan pers yang resmi telah dikeluarkan Front Pembela Islam yang sah tentang kronologi penembakan yang terjadi isinya adalah benar. Sekali lagi saya sampaikan, kronologi yang sudah dibuat, yang disebarluaskan oleh Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam, saya memberikan kesaksian sebagai salah satu saksi korban ada dalam kejadian bahwa isi keterangan pers itu benar, sebutnya. Habib Rizik kemudian menceritakan kejadian malam itu. Dia mengaku tak menduga ada pihak yang ingin menghalangi mobilnya saat menuju Karawang. Pada saat kejadian, tidak ada satupun di antara kami, baik saya dan keluarga maupun seluruh laskar yang pengawal, yang begitu setia yang mengira kalau yang melakukan pengejaran, memepat, mengganggu adalah dari kepolisian. Sama sekali kami tidak menduga, kami tidak pernah mengira, apalagi kami menunjuk.
Yang kami tahu, mereka adalah orang-orang jahat yang ingin mencelakakan kami dan jumlah mereka bukan 1, 2, 3 mobil, banyak sekali mobil saling silih berganti berupaya untuk maju ke depan, untuk bisa sampai ke mobil Habib Hanif, yang persis ada di belakang saya, bahwa untuk bisa mencapai mobil saya yang ada di depan, katanya. Habib Rizik menyebut, saat ada mobil menghalangi, Laskar mencoba melindungi mobilnya. Akhirnya Habib Rizik dan keluarganya selamat hingga ke Karawang. Tapi dengan gagah luar biasa, para syuhada kita, laskar-laskar pengawal yang ada di belakang ini, saudara, ada 2 mobil, luar biasa, mereka cerdas, mereka berani, mereka begitu luar biasa mengendalikan situasi dan kondisi sehingga para penjahat tadi tidak satu pun yang berhasil untuk mencapai kami. Bagaimana sigapnya mereka, cerdasnya mereka, beraninya mereka tanpa senjata, tutur dia. Habib Rizik juga menjelaskan bahwa Laskar tidak membawa senjata tajam. Laskar hanya mengawal rombongan Habib Rizik dan keluarga. Bahwa tuduhan para pengawal kami yang dipersenjatai adalah fitnah besar, bohong besar, tidak ada satupun pengawal kami yang dipersenjatai, karena kami tidak pernah mengira kalau kami akan diperlakukan seperti itu. Pengawal-pengawal ini pengawal standar keluarga biasa, pengawal standar keluarga biasa. Saya ada 4 mobil, semua isinya keluarga, anak mantu, saudara. Cucu-cucu kami semuanya ikut, ada 3 masih bayi, masih minum air susu ibu. Dan ada masih 4 di bawah 4 tahun, bahkan di bawah 3 tahun. Jadi benar iya, kami sekeluarga semua, saudara, jelasnya. Polisi tepis pembantaian, Laskar menyerang lebih dahulu. Polisi sebelumnya menjelaskan insiden penembakan ini. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengungkapkan penembakan tersebut dilakukan lantaran pengikut Rizik melakukan penyerangan terhadap polisi. Anggota yang terancam keselamatan jiwanya karena diserang kemudian melakukan tindakan tegas dan terukur, sehingga terhadap kelompok yang diduga pengikut MRS yang berjumlah 10 orang, meninggal sebanyak 6 orang, kata Fadil Imran, di Mapolda Metro Jaya, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Senin 7/12 kemarin. Polisi memperlihatkan barang bukti yang didapat dari pengikut Rizik berupa 2 pucuk pistol serta sejumlah senjata tajam. Berikut ini kronologi peristiwa itu menurut keterangan Fadil Imran. Polisi mendapat informasi soal rencana sekelompok massa yang hendak mengawal Habib Rizik yang dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Polisi kemudian menyelidiki dan menurunkan pasukan untuk mengantisipasi potensi kerawanan keamanan. Polisi kemudian berhasil mengidentifikasi pergerakan massa pendukung Habib Rizik. Pembuntutan pun dilakukan di Tol Jakarta Cikampek. Pada Senin 7/12 sekitar pukul 0.30 waktu Indonesia Barat di Jalan Tol Jakarta Cikampek KM 50 telah terjadi penyerangan terhadap anggota Polri yang sedang melaksanakan tugas penyelidikan terkait rencana pemeriksaan MRS yang dijadwalkan berlangsung hari ini jam 10 waktu Indonesia Barat. Pengikut Rizik menyerang polisi menggunakan senjata api. Anggota yang terancam keselamatan jiwanya karena diserang kemudian melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap 10 orang pengikut Habib Rizik, sebanyak 6 pengikut Rizik diantaranya meninggal dunia.